Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gifari Yuristiadi, Masyari Mahasi dari Universitas Gadjah Mada akan mempresentasikan presentasi saya dengan judul Digitalisasi Rute Jelajah Sejarah di Kampung Kauman, Yogyakarta untuk Self-Traveler. Baik, Kampung Kauman adalah kampung abdi dalam agama Keraton Yogyakarta, terletak di sisi barat Masjid Gede Keraton Yogyakarta, dan kampung ini dibentuk seiring dibangunnya Masjid Gede Keraton Yogyakarta pada 1773 dan dibentuknya struktur abdi dalam agama yang dikepalai Kiai Penghulu Keraton Yogyakarta. Para abdi dalam tersebut kemudian diberi hak tinggal di kampung ini dan beranak pinak di sini. Dan ada perubahan dari situasi sosial di Kauman ketika pada 1912 Muhammadiyah berdiri sebagai organisasi sosial di Kampung Kauman, karena ada atau muncul identitas baru kampung abdi dalam ini selain bagian dari Kesultanan Yogyakarta, namun sekaligus menghadirkan identitas modern sebagai kampung tempat lahirnya Muhammadiyah. Perjalanan historis Kauman sebagai sebuah kawasan atau ruang menjadikan di Kauman berdiri berbagai bangunan monumental yang sebagian besar masih difungsikan. Beberapa bangunan monumental itu adalah Masjid Gede, Kawadan dan Dalam Pengulon, kemudian juga gedung pesantren atau gedung Bustan Kauman, kemudian Musola Aisyah dan banyak langgar-langgar kiai, ya, dan kemudian juga tentunya rumah Kiai Dahlan dan juga makam Kauman di barat Masjid Gede. Dan kemudian di luar bangunan monumental itu masih banyak rumah-rumah milik masyarakat yang dipertahankan arsitekturnya dan mewakili zamannya masing-masing. Dan bisa dikatakan bahwasanya bangunan-bangunan cagar budaya ini telah menjadi living monument tersendiri di kampung ini. Sejak 2010, saat Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta, telah dikembangkan Tour de Muhammadiyah yang dikembangkan menjadi Muhammadiyah Heritage Trip pada 2016. Paket wisata ini lain tamu grup untuk wisata sejarah Muhammadiyah di Kauman. Pengelola masih mengembangkan guided tour hingga hari ini. Kemudian, kita tahu bahwasanya tren self-traveler berkembang pesat sebagai model alternatif dari guided tour yang dikembangkan Biro Perjalanan Wisata. Destinasi harus merespon model wisata baru ini dengan menyediakan rute-rute wisata yang bisa diakses secara mandiri melalui gawai masing-masing wisatawan. Oleh karena itu, saya menawarkan digitalisasi rute wisata sejarah melalui QR Code yang bisa dibaca melalui gawai setiap wisatawan yang akan berkunjung ke kampung abdi dalam agama Keraton Yogyakarta ini. Oke, tentu tujuannya adalah dalam rangka memberi kemudahan bagi wisatawan untuk mengakses secara langsung dan menerapkan teknologi dan juga tentunya mengembangkan interpretasi sejarah lokal kampung Kauman secara digital. Kemudian untuk manfaatnya, terciptanya jalur wisata sejarah berbasis teknologi yang memudahkan wisatawan melakukan self traveling. Kemudian hadirnya nilai tambah berupa pengetahuan dan informasi tentang kampung Kauman yang kemudian juga mudah diakses oleh masyarakat lokal maupun wisatawan, dan juga bisa diadopsi gagasan ini bisa diadopsi di kawasan sejarah lain untuk menyajikan sejarah secara menarik kepada masyarakat. Oke. Untuk pembahasan, jadi pengembangan tahap pertama adalah pengembangan interpretasi untuk wisata sejarah lokal Kauman. Jadi interpretasi untuk wisata sejarah lokal adalah tahap penting untuk memilih dari sekian potensi cagar budaya di sebuah kawasan dijadikan satu rangkaian cerita dalam pemanduan. Ada satu jurnal yang ditulis oleh Putra dan kawan-kawan yang mengembangkan hal tersebut untuk menyusun wisata sejarah di pusat kota Denpasar. Nah, untuk khusus Kauman sendiri, saya melihat bisa dikembangkan menjadi 4 tema. Pertama adalah sejarah kampung abdi dalam agama, yang kedua sejarah gerakan perempuan Islam, ketiga sejarah 4 pahlawan nasional asal Kauman, dan sejarah perjalanan Muhammadiyah sebagai organisasi. Oke, untuk sejarah kampung abdi dalam agama ada 8 titik setidaknya yang bisa dikunjungi, mulai dari Masjid Gede, pelataran Masjid Gede, Kawadan dan Pengulon, Langgar Lor, Langgar Fakih, Langgar Kulon, Langgar Kidul, dan juga makam Kauman. Masing-masing punya nilai historis dalam perjalanan abdi dalam agama, relasi Kiai Penghulu dengan Kiai-Kiai Ketep ya, yang mendirikan langgar di sekitar Masjid Gede. Kemudian untuk sejarah gerakan perempuan Islam
ada 10 titik setidaknya yang bisa dikunjungi, mulai dari Masjid Gede, Kawadan Pengulon, Pesantren Aisyah, TK Aba Kauman, Rumah Siti Omniah dan Munjiah. Kemudian ini adalah peserta delegasi Aisyah dalam Kongres Perempuan pertama, Wan Musola Aisyah, Kantor Majalah Suara Aisyah yang terbit sejak 1927, kemudian Langgar Kidul, Makam Nyai Ahmad Dahlan, dan Pawastra Masjid Gede. Satu ruangan di Masjid Gede khusus untuk perempuan. Kemudian sejarah 4 pahlawan nasional asal Kauman. Di sini ada setidaknya 6 titik yang bisa dikunjungi, dari Masjid Gede, Rumah Kiai Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan, Rumah Lurah Kauman, Rumah Fahrudin, kemudian Rumah Ki Bagus Hadikusumo, dan juga Makam Nyai Ahmad Dahlan. Dan terakhir, yang keempat adalah sejarah perjalanan Muhammadiyah sebagai organisasi. Di sini ada setidaknya 13 titik yang bisa dikunjungi, mulai dari Masjid Gede, pelataran Masjid Gede, Kawadan Pengulon, TK Aba, Batik Hendel, Omah Tarjih, Musola Aisyah, Kantor Suara Aisyah, Kantor Suara Muhammadiyah, Pendopo Tablik, Rumah Kiai Lurah, kemudian Langgar, dan Rumah Kiai Dahlan, dan juga makamnya Ahmad Dahlan. Dan setidaknya titik-titik ini yang minal bisa dikunjungi. Nah, teknis digitalisasi rute ini adalah mulai dari inventarisasi informasi, kemudian pengolahan data berbasis website, kemudian bisa pembuatan pelang dengan QR code di situ, kemudian pemasangan pelang, dan kemudian uji coba jalur tematik melalui QR code berdasarkan 4 tema yang tadi kami sampaikan. Baik, jadi kesimpulannya, digitalisasi rute sejarah lokal di Kampung Kauman bisa dimulai dengan menginventarisasi bangunan bersejarah dan kemudian mengklasifikasikan berdasarkan interpretasi narasi sejarah. Yang kedua, interpretasi bisa disesuaikan dengan target peserta wisata sejarah. Dan yang ketiga, Kampung Kauman Yogyakarta potensial di digitalisasi untuk semakin membuka akses wisatawan untuk datang ke kampung ini tanpa kehilangan detail informasi historis yang ada ketika tidak bisa dilayani oleh pemandu wisata. Baik, demikian presentasi singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada masukan, ada saran, dan ada diskusi setelah ini, tentu sangat kami tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.